Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Gimana kabarnya pagi ini? Alhamdulillah Ibu. Alhamdulillah baik Ibu. Alhamdulillah. Ada pada habis kelas pada ya atau enggak? Iya Ibu, Ayo, Bu. PD grafis. Hah, pada gratis? Oh, grafis. Grafis. Kenapa aku mikirnya gratis ya, ya Allah. Baik, grafis. Ya, ya, ya. Oke, alhamdulillah udah beres ya karakter strength, ada 6 kelompok. Udah pada pernah ngambil survei karakter strength-nya belum? Skalanya? Belum. Belum, ya udah nanti ya, itu nanti di akhir kalau masih ada sisa waktu kita main-main soal karakter strength. Tapi sekarang karena minggu ini udah masuk ke materinya well-being, jadi kita bakal ngebahas soal well-being. Aku coba share ini dulu. Kelihatannya layarnya? Kelihatan Ibu. Kelihatan, Bu. Kelihatan Bu. Oke, well-being dan happiness. Sebelumnya pernah dengar dong well-being atau happiness, kebahagiaan, pasti pernah dengar ya. Menurut 3 orang lah, aku pengen ngedengar dari 3 orang yang mau ngomong aja. Gimana definisi kebahagiaan menurut kalian? Jadi kan pasti kebahagiaan menurut masing-masing orang pasti beda-beda. Kalau saya mah bahagianya ketika bisa belanja online banyak misalkan gitu ya, atau ketika melihat anak-anak tumbuh besar gitu-gitulah. Kalau misalkan kalian definisi bahagianya itu kayak gimana? Sok. Yang volunteer aja siapa yang mau? Saya Bu. Sok. Menurut saya, happiness menurut saya ketika saya bisa segala kebutuhan bisa tercukupi. Kemudian ketika kita bisa bersosialisasi dengan orang-orang terdekat kita dengan baik, itu sih buat aku saat ini. Oke. Jadi Tania ini ya, ngelihatnya indikatornya salah satunya adalah dengan punya relasi yang baik dengan orang-orang di sekitarnya ya. Iya Bu. Oke, next. Siapa lagi? Saya, Bu. Saya Siapa Bu. ini? Tak doaan atas ayah saya Bu laki-laki sama saya Bu perempuan. Siapa tah? Fahira Bu. Fahira, Sok. ya, Bu. Sok, sok. Sok Fahira dulu. Kalau kebahagiaan menurut aku tuh ketika aku bermanfaat bagi lingkungan sekitar. Terus pas gak ada pikiran gitu Bu, maksudnya gak banyak yang harus dipikirin, itu bahagia banget sih Bu kalau menurut aku. Oke, jadi sekarang lagi banyak pikiran nggak Fahira? Banyak Bu, banyak banget. Jadi nggak bahagia tuh. Belum Bu. Oh belum, oke. Kalau nggak bahagia-bahagia gimana dong? Amit-amit Bu. Amit-amit. Ya, ya, amin. Mudah-mudahan suatu saat tidak akan terlalu banyak pikirannya berkurang ya. Mudah-mudahan sekalipun sepertinya agak-agak nggak mungkin gitu ya. Kita nggak banyak pikiran, nanti makin dewasa makin banyak muncul. Ya, ya, nggak apa-apa sih. Bapak tadi yang pertama bagus, bermanfaat untuk lingkungan sekitar. Oke, amin. Mudah-mudahan bisa mencapai ke situ ya. Amin Bu. Oke, terakhir satu lagi. Tadi siapa suara cowok? Saya, Bu. Hilmi, Siapa? Bu. Hah? Hilmi. Hilmi, oke, mangga Hilmi. Menurut saya kalau happiness itu ketika berhasil mencapai target-target yang telah kita tetapkan, jadi terlaksana gitu target-targetnya, cita-cita kita gitu terlaksana. Yang kedua dapat menggunakan waktu dengan sebaik mungkin. Jadi apa ya, nggak terlalu gabut banget gitu kan. Kalau gabut juga nggak bahagia ya. Tapi kalau dengan memanfaatkan waktu dengan baik itu bahagia. Yang ketiga dapat bersosialisasi dengan baik dengan sesama gitu, Bu. Amin. Mantap ya, tujuannya berhasil dan juga bisa berbuat baik untuk sesama. Oke, oke. Nah, jadi memang kan dari 3 orang tadi aja beda-beda ya, Tania, Fahira, sama Hilmi. Kalau Tania tadi, apa sih Tania tadi teh?
punya relasi baik dengan orang-orang, terus Fahira nggak banyak pikiran, terus Hilmi bermanfaat, tujuannya berhasil tercapai gitu kan ya. Dia ada yang orientasinya orang, orientasinya lingkungan sekitar, sama orientasinya goal oriented, dia terlalu berorientasi pada tujuan. Sekalipun tiga-tiganya agak orientasinya masih keluar ya, maksudnya melihat lingkungan sekitarnya gitu ya. Nah, memang definisi bahagia itu bakal beda-beda buat tiap orang. Kalau di sini kita lihat well-being sama kebahagiaan itu memang akan saling beririsan. Well-being itu kalau di Indonesiain kesejahteraan, sekalipun kadang-kadang kesejahteraan kan suka overlap sama konsepnya kesejahteraan ekonomi biasanya orientasinya, makanya ada yang disebut psychological well-being atau kesejahteraan psikologis yang fokusnya sama kondisi yang berkecukupan yang dimiliki dalam kondisi psikologis kita gitu. Jadi bukan sifatnya material tapi lebih ke psikis gitu ya. Levelnya bisa mulai dari level individu, yaitu kebahagiaan untuk diri kita sendiri, apa yang bisa membuat kita bahagia, yang bikin kita sejahtera gitu kan. Kemudian setelah level individu terpenuhi, ada level keluarga atau yang di luar diri kita tapi masih dalam lingkungan terdekat, mulai dari selain keluarga, mulai dari sahabat, teman, pokoknya orang-orang terdekat kita itu pun bisa jadi salah satu standar well-being kita gitu ya. Dan level yang paling luas adalah lingkungan atau masyarakat. Di mana ketiga hal ini, baik level individu, level keluarga atau orang terdekat, dan level masyarakat, sebenarnya saling berkaitan dan bisa jadi kita punya target tertentu untuk mencapai kebahagiaan di semua level ini gitu ya. Ada dua tipe sih. Tipe pertama orangnya mungkin yang lebih individualistik, saya mah pokoknya mah yang penting sejahtera diri gitu ya, nggak terserah orang lain bahagia, terserah keluargaku bahagia atau enggak, yang penting aku nyaman gitu ya. Ada yang lebih ke kolektivis gitu ya. Kalau misalkan orang Indonesia rata-rata orientasinya nggak cuma diri, cenah nggak egois cerita nama. Jadi nggak cuma mikirin diri, tapi juga mikirin orang lain. Malah kadang-kadang lupa, sibuk aja ngebahagiain orang lain, diri sendirinya nggak bahagia gitu. Kemudian nih macam-macam. Selain tadi level, ada level individu, keluarga, dan lingkungan, ada juga setting. Jadi well-being kita atau happiness kita itu ada di berbagai setting, mulai dari di dunia akademis, pendidikan gitu ya. Ada yang misalkan kalau waktu sekolah pengen ranking 1, kalau lagi kuliah sekarang pengen IP-nya tinggi gitu ya, atau pengen lulus cepat, segala macam yang fokusnya di ranah akademis. Kemudian ada juga yang ingin mencapai aktualisasi diri, which is definisi aktualisasi diri buat tiap orang bakal beda-beda. Misalkan si A mah bisa merasa bisa mencapai aktualisasi dirinya ketika dia tadi bermanfaat untuk banyak orang atau aktif di berbagai macam organisasi relawan yang bisa membantu masyarakat luas. Atau ada juga yang aktualisasi dirinya ketika saya punya target-target atau mimpi-mimpi besar dan satu persatu mimpi-mimpi tersebut tercapai. Jadi bakal beda-beda juga definisi aktualisasi diri buat masing-masing individu. Ada juga yang fokusnya karir, nanti kalau kalian udah lulus misalkan sudah mulai meniti karir, entah karir di dunia perusahaan swasta, negeri, ataupun di rumah tangga, itu semua yang fokusnya pasca lulus dari perkuliahan yang melihat perkembangan karir itu biasanya kita fokusnya ngembangin karir misalkan gitu ya. Atau ada yang ngelihat well-being-nya di finansial, kondisi ekonomi gitu ya. Saya mau bahagia kalau sebulan dapat 20 juta misalkan gitu. Kalau nggak dapat 20 juta kagak bahagia misalkan gitu. Ada juga self acceptance ketika misalkan kalau saya udah bisa nerima diri, udah bisa nerima masa lalu, udah bisa nerima orang-orang di sekitar, itu saya baru sejahtera misalkan gitu, atau saya baru bahagia, merasa bahagia. Ada yang fokusnya religiusitas misalkan ya, kalau saya udah dekat sama Allah atau saya udah tahajud baru saya bahagia. Kalau saya nggak tahajud sehari rasanya asal gaduh hutang, kayak punya hutang misalkan gitu ya. Jadi nggak bahagia kalau tidak melakukan ritual ibadah tertentu, misalkan kalau ritual ibadah, ataupun aduh saya lupa sama Allah misalkan pas lagi sedih teh malah ingatnya sama kabogoh gitu.
lupa sama Allah terus ngerasa berdosa, maafin aku ya Allah, aku melupakanmu dan lebih mengingat orang-orang yang diciptakan olehmu gitu kan. Kemudian ada juga yang well-being-nya lihat patokannya keluarga. Jadi ketika aku bisa melihat orang tuaku harmonis, aku bahagia, atau ketika adikku tidak menggangguku, aku bahagia gitu kan. Jadi bakal ada berbagai setting yang bisa memicu kebahagiaan kita gitu kan. Nah, ini contohnya kalau yang di individu ya, ada perilaku positif, cinta, penerimaan diri, kemudian gimana si individu ini melihat lingkungannya atau berinteraksi dengan lingkungannya. Kemudian kalau lingkungan atau masyarakat itu skopnya lebih luas. Kalau di sini contohnya misalkan Indonesia merdeka gitu ya. Nah, kan kalau waktu dijajah tertekan misalkan, terus kondisi ekonominya kurang, dan ketika merdeka diharapkan mereka bisa berdiri sendiri dan bisa mengejar kebahagiaannya sendiri tanpa ada bayang-bayang kolonial misalkan gitu. Itu yang contoh skop yang lebih luasnya ya. Jadi memang bahagia sama well-being yang tadi ya beririsan, saling overlap, nanti akan dijelasin selanjutnya. Ada beberapa alternatif kondisi yang bisa menjelaskan well-being ataupun bahagia ini. Yang pertama ekspresi versus kondisi. Maksudnya ekspresi versus kondisi di sini ada dua bentuk. Jadi kalau ekspresi bagaimana kita mengekspresikan kebahagiaan kita dengan cara misalkan ajrut-ajrutan, loncat-loncat, atau ngupdate status, atau jadi ramah ke semua orang, jadi murah senyum gitu kan, atau jadi bersedekah gitu. Pokoknya jadi ekspresi kebahagiaan itu bisa macam-macam, mulai dari ekspresi secara fisik ataupun psikis ataupun bahkan sampai ke perilaku, sampai berusaha menyebarkan virus kebahagiaan ke orang lain misalkan gitu ya. Versus kondisinya yang dirasakan sebenarnya. Jadi kan tadi ekspresinya itu mengeluarkan emosi yang kita rasakan. Nah, kalau kondisinya itu apa yang kita rasakan di dalam dirinya kayak gitu kan. Apa yang memicu kondisi bahagia itu gitu. Jadi misalkan yang bikin bahagia, aku dapat uang angpau dari paman misalkan gitu kan. Simpel banget ya, nggak apa-apa. Dapat uang angpau dari paman terus senang gitu kan. Nah, senangnya diekspresikan dengan yeay misalkan, atau alhamdulillah jazakallahu khair paman gitu misalkan gitu ya. Jadi akan ada dua kondisi antara ekspresi dengan kondisinya seperti apa yang bisa memicu kebahagiaan itu. Terus sifatnya itu ada sementara versus long term. Jadi ada yang cuma dirasain saat itu juga, terus nanti kan habis itu hilang aja ya, atau misalkan udah cukup jadi memori aja gitu dalam satu momen tertentu. Kayak wisuda misalkan, wisuda kan nggak panjang ya memori kebahagiaannya. Belum dirasain, tapi mungkin nanti kan akan ngerasain insya Allah ya. Wisuda itu kebahagiaan sementara kakak. Ketika lulus wisuda nanti bahagianya muncullah tantangan baru. Jadi sifatnya nggak jangka panjang tapi jangka pendek, hanya sesaat, tapi nanti kalian akan memasuki fase kehidupan baru setelah wisuda itu. Ada yang sifatnya long term atau jangka panjang. Contohnya kalau jangka panjang apa ya? Misalkan menikah, ya. Menikah itu kan menjalin hubungan dengan pasangan, dan akhirnya sebenarnya targetnya itu kan untuk berhubungan itu adalah bahagia. Dan tapi itu salah satu catatannya sih jadi kalah persiapan pernikahan itu. Salah satu catatannya adalah kita nggak bisa expect pasangan kita buat ngebahagiain kita, tapi kita bahagia bersama pasangan kita gitu kan. Nah itu kan berarti udah punya tujuan jangka panjang untuk menjalin kebahagiaan dengan seseorang. Jadinya secara teori harusnya kita punya kebahagiaan yang sifatnya panjang ketika kita menjalin hubungan tersebut. Itu sekalipun nanti seiring dengan waktu atau perjalanan selama menikah ada berantem, ada sedih, ada segala macam tantangan, tetapi esensinya adalah tetap mendapatkan kebahagiaan. Dan tantangan-tantangan itu mah sebagai kerikil-kerikil dalam proses kebahagiaan tersebut. Kemudian ada juga sifatnya situasional versus komprehensif. Maksudnya situasional versus komprehensif di sini, ketika situasional itu yang tadi, yang sifatnya momentum gitu ya. Jadi ketika wisuda atau ketika ada kejadian-kejadian tertentu yang bikin kita happy gitu kan. Kalau komprehensif biasanya si orangnya udah
punya template bahagia dari sononya, udah punya DNA kebahagiaan yang kagak bisa dirubah-rubah, jadi ngeliat apa-apa happy aja, positive thinking aja gitu kan ya. Ataupun sebenarnya bisa melihat sisi positif dari apapun yang menyedihkan yang datang ke kita gitu, misalkan kayak gitu ya. Oke. Nah, kemudian apa itu SWB? SWB itu singkatannya dari subjective well-being. Kenapa disebut subjektif? Karena well-being-nya akan sifatnya berbeda-beda tergantung kondisi masing-masing individu. Jadi well-being-nya si A bakal berbeda dengan well-being-nya si B gitu. Jadi si psikologi membedakan ada yang namanya subjective well-being, di mana well-being-nya akan sifatnya subjektif dan sesuai dengan masing-masing kondisi orang-orang atau individu itu gitu ya. Nah, kalau di sini subjective well-being ini didefinisikan sebagai kombinasi antara 3 hal, kepuasan hidup, emosi positif yang tinggi, dan emosi positif yang rendah gitu. Jadi kalau misalkan yang SWB-nya tinggi, yang subjective well-being-nya tinggi itu ketika 3 indikator ini terpenuhi. Bu, gimana kalau cuma puas doang tapi masih sering punya emosi negatif? Nggak apa-apa. Jadi ini sebenarnya lagi-lagi saya beberapa kali meng-highlight ya, kayak Perma waktu itu kan apa sih, rumus happiness adalah perma misalkan gitu. Bu, berarti kalau ada yang nggak kepenuhin nggak bahagia dong? Enggak. Itu hanya rumus-rumus teori gini ya. Bukan dijadikan patokan atau definisi kebahagiaanmu, tetapi dijadikan tools untuk membantu kita mencapai kebahagiaan. Jadi ketika kita misalkan, aduh kok aku ngerasa nggak bahagia ya, coba dievaluasi lah, kita lihat indikator-indikatornya sudah terpenuhi belum. Oh belum, kita kejarlah indikator itu gitu. Jadi bukan berarti ketika ada saya mah gening nggak ngerasain emosi positif, udah ngerasa bahagia misalkan gitu ya, nggak apa-apa. Ini mah bukan masalah hitam putih, tapi memang sifatnya bakal dinamis. Nggak mesti ketiga indikatornya terjadi pada diri kita, tapi bakal kadarnya bakal beda-beda tiap orang gitu. Jadi nggak mesti terpenuhi semua gitu ya. Oke, nah kalau kepuasan hidup itu tadi ya pas dilihat komponen kognitif kebahagiaan ketika individu menilai cara hidup mereka. Jadi gimana kita memandang kehidupan kita sehari-hari, kayak gimana cara hidup kita, gaya hidup kita, segala macam, dan apakah kita puas dengan itu atau tidak gitu ya. Kalau affect itu kan affection, maksudnya sisi emosi ya. Jadi apa yang kita rasakan itu positif atau negatif. Dimana kalau yang SWB itu emosi positifnya tinggi, cenah gitu ya. Oke, selain itu orang yang punya subjective well-being yang tinggi juga biasanya cenderung punya kreativitas yang tinggi, kemudian persistensi terhadap pengerjaan tugas atau terhadap suatu pekerjaan itu tinggi, bisa multitasking, kemudian bisa berpikir sistematis, optimis biasanya, berorientasi pada masa depan, kemudian bisa menyeleksi informasi negatif dan positif, dan yang mana yang harus diperhatikan dan yang mana yang tidak gitu ya. Bisa nyusun prioritas, kemudian lebih tangguh dalam menjaga kesehatan, jadi nggak rawan sakit gitu ya, nggak mudah sakit, kemudian mudah bersosialisasi, bisa percaya sama orang, senang nolong orang misalkan, dan juga nggak egois dan nggak bersifat agresif gitu ya. Ini kata Dinner tahun 2000, which is nggak bisa jadi patokan lagi. Kalau misalkan menurut kalian enggak kok, aku merasa punya subjective well-being yang tinggi tetapi aku tidak bisa multitasking misalkan, nggak necessarily kalian nggak SWB gitu ya. Ini hanya lagi-lagi indikator yang bisa membantu kita untuk mengejar SWB gitu. Oke. Ada 2 variabel yang jadi indikator dari subjective well-being, yakni kebahagiaan dengan kepuasan hidup gitu ya. Jadi ketika tadi kan yang rumus tadi itu kan yang kepuasan hidup sama yang positif efek itu adalah bahagianya itu ya. Tapi ada juga variabel tambahannya, yakni neuroticism. Neuroticism ini harus rendah, which means self-centeredness itu nggak ada di
orang yang punya subjective well-being tinggi gitu. Jadi biasanya nggak fokus sama diri atau nggak egois, tapi lebih bisa menyeimbangkan antara kepentingan diri dan kepentingan orang lain. Kalaupun mengorbankan kepentingan diri terus mementingkan kepentingan orang lain, itu pun nggak sehat sebenarnya. Itu bukan subjective well-being, berarti itu social well-being gitu ya. Jadi kalau yang punya subjective well-being itu biasanya bisa menyeimbangkan antara dua level itu. Gitu. Oke. Cara ngukurnya gimana? Subjective well-being biasa pakai skala, ada alat ukurnya gitu ya. Nah, alat ukurnya ini yang pertama ada self perception on happiness, jadi persepsi terhadap kebahagiaan. Sekalipun memang tantangan dari alat ukur yang kuantitatif itu kan memang nggak semuanya bisa dikuantifikasikan, diangkakan misalkan ya. Tetapi ini hanya selagi-lagi tools untuk membantu kita ngasih skor. Biasanya kalau kayak di rumah sakit kan kalau untuk dokter untuk tahu seberapa sakit kita biasanya ditanya nyerinya dari yang skala 1 sampai 10 berapa gitu kan. 10 berarti sakit banget gitu ya, berarti dikasih nanti obatnya yang dosisnya segimana gitu. Nah sama halnya dengan ini, jadi seberapa bahagia kita atau seberapa sedih kita dan dikasih angka untuk tahu gambaran secara umumnya kira-kira kita ada di level mana gitu, sudah cukup bahagiakah atau belum gitu ya. Oke. Nah, ini beberapa faktor yang bisa mempengaruhi subjective well-being kita. Mulai dari harga diri yang positif, ingat bukan harga diri tinggi ya, beda harga diri tinggi sama harga diri positif, berbeda. Kalau harga diri tinggi biasanya kalau dihina gampang sakit hati. Kalau harga diri positif, kita punya image terhadap diri kita yang positif sehingga nggak mudah minder, terus bisa percaya diri dalam berkomunikasi sama orang lain. Kemudian punya sense yang kuat dalam meregulasi diri gitu ya. Jadi kita bisa mengontrol perilaku kita terhadap orang lain, bisa mengontrol apa yang kita akan reaksikan ketika merasakan emosi tertentu dan seterusnya. Terus biasanya katanya ekstrovert, orangnya optimis, kemudian punya hubungan sosial yang positif, dan juga punya makna dan tujuan hidup yang jelas gitu. Ini 6 prediktor dari subjective well-being. Lagi-lagi saya ingetin, nggak mesti ada semuanya juga, terus kalaupun nggak ada salah satu atau salah 2 dan salah 3 gitu-gitu, nggak berarti kalian nggak punya subjective well-being, tetapi ini hanya prediktor menurut teori yang secara kebanyakan orang sering terjadi seperti ini gitu ya, dan akan berbeda-beda tiap orangnya. Isi matok gitu. Oke, ini soal yang tadi ya, harga diri positif. Nah, harga diri positif ini merupakan prediktor yang paling penting untuk subjective well-being karena biasanya ketika individu punya self-esteem yang positif itu mereka akan cenderung berperilaku lebih positif, lebih baik, lebih bisa mengontrol emosinya, jadi bisa memanage khususnya emosi negatif seperti marah, kemudian bisa menjalin hubungan sosial baik dengan teman, pasangan, atau dengan lingkungan masyarakat dengan baik gitu ya, dan juga bisa menjalin kedekatan dengan mereka, kemudian lebih peduli sama orang, dan juga biasanya performa kerjanya lebih tinggi gitu ya, jadi bisa lebih produktif, bisa lebih ngerjain segala macam, dan lebih kreatif, cenah gitu ya. Oke. Nah, kalau yang punya sense untuk mengontrol, biasanya kita atau individu itu bisa berperilaku dengan dalam koridornya gitu kan. Jadi kalaupun mereka punya menghadapi stimulus negatif, nggak langsung reaktif, nggak langsung wah gitu nggak geruduk misalkan, pas dimarahin teh langsung nangis misalkan, atau pas jahatin sama orang langsung nonjok balas gitu, enggak, tapi diproses dulu sehingga kita bisa memberikan respon yang terbaik yang enggak menyakiti orang lain gitu misalkan ya. Oke. Extrovert biasanya lebih terbuka gitu ya, kemudian biasanya lebih
bisa memberikan reaksi-reaksi yang lebih ekspresif ketimbang yang introvert gitu ya. Sekalipun sebenarnya saya mikirnya ini agak meragukan sih, kalau introvert dan extrovert itu bukan dua hal yang perlu dibandingkan dan yang satu buruk dan yang satu baik, tetapi kedua hal ini sebenarnya sama-sama bagus, dan hanya extrovert itu lebih bisa mengekspresikan keluar gitu. Paling introvert pun punya caranya sendiri untuk mengekspresikan. Yang gak sehat adalah ketika tidak bisa mengekspresikan dengan cara apapun gitu ya. Oke. Optimism, nah ya ini mah jadi yakin bahwa tujuan kita akan tercapai, kemudian yakin masa depan kita akan cerah gitu kan. Ini bisa bikin kita alive sebenarnya. Ini salah satu hal yang bikin saya survive juga kalau dari pengalaman pribadi. Baik optimism, harapan ataupun orientasi masa depan, pokoknya hal-hal yang berbau masa depan biasanya bisa bikin saya lupa sama hal-hal negatif atau pengalaman negatif di sekitar saya gitu ya. Jadi pas ngalamin sesuatu yang negatif terus ingat, oh nanti aku di masa depan bakal gini bakal ngelakuin ini, langsung keupahan langsung terobati, dan akhirnya malah jadi fokus untuk mengejar masa depan itu gitu. Oke. Kemudian hubungan yang positif gitu ya. Hubungan yang positif di sini biasanya ada dua aspek yang berkaitan. Yang pertama itu ada kedekatan secara emosional gitu ya. Yang paling ekstrim misalkan ada ikatan batin gitu. Jujur kerasa teman kita atau sahabat kita lagi sakit terus kita tuh tiba-tiba khawatir sama dia atau gimana. Tiba-tiba nanyain kabar atau gimana, itu yang paling kuat gitu ya. Cuma yang enggak sampai kayak gitu pun bisa. Jadi pernah nggak punya teman yang jarang komunikasi, tetapi sekali komunikasinya neretel gitu ya, bisa cerita segala macam. Itu pun sebenarnya salah satu indikator bahwa kita punya kedekatan emosional, karena yang diukur itu bukan kuantitas, bukan frekuensi kita berkomunikasi, tetapi sedalam apa kita bisa berkomunikasi sama dia ketika diperlukan gitu ya. Kemudian ada juga kontak sosial gitu ya, jadi interaksinya dengan lingkungan, baik dengan teman ataupun orang-orang di sekitar itu seperti apa gitu. Dan apakah itu bisa memicu kebahagiaan atau tidak. Karena kan sebenarnya kontak sosial atau interaksi dengan sosial ini bisa juga memicu hal negatif dalam diri kita gitu ya. Kalau misalkan punya teman yang nyebelin atau tukang ngegibahin orang gitu ya. Kita mau gibahin positif, cina jadi termotivasi. Bisa aja sih, tapi kebanyakan biasanya gibah mah yang negatif-negatif gitu ya. Kalau bisa mah dihindari itu guys, jadi kena gibah. Nah, kemudian punya sense atau punya makna dan tujuan hidup yang cukup jelas gitu ya. Nah, biasanya ini kalau di Islam gitu ya, berkaitan dengan religiositas atau yang orang-orangnya religius, nggak mesti Islam doang gitu ya. Nah, kalau dikaitin sama religiositas, lagi-lagi biasanya tujuannya itu mau kayak gimana? Biasanya mau jadi hamba Allah yang baik, mau selamat dunia akhirat gitu-gitulah. Dimana tujuan-tujuan tersebut cukup visible sebenarnya untuk dilaksanakan dan bisa kita kejar gitu ya. Kalau yang nggak dikaitkan sama religiositas pun bisa sih sebenarnya. Jadi kayak tujuan hidup kita tuh apa? Misalkan jadi orang yang bermanfaat bagi semesta gitu ya. Kemudian atau juga yang paling itu kan sifatnya masih pada abstrak. Kalau kita suruh ngisi RH di mata kuliah PD, bisa juga tuh tujuan hidupnya apa, mau jadi polisi misalnya gitu, jadi langsung kayak cita-cita atau target mau ngapain atau mau melakukan apa setelah lulus kayak gitu juga. Itu pun sebenarnya bisa jadi bagian dari tujuan hidup kita. Kayak gitu. Nah, ini tadi disebutin sih ya, jadi kita bisa ningkatin well-being atau subjective well-being itu dengan cara menjaga agar kita tetap terus merasakan happiness dan well-being kita. Kemudian kita juga bisa memaknakan kejadian-kejadian yang kita alami. Kalau pakai mobilnya punya kaca spion itu kan fungsinya buat ngelihat belakang ya, ngelihat ke belakang, tapi bukan berarti harus ngeliatin terus kaca spion terus akhirnya nabrak, tetapi ngelihat ke belakang sesekali biar kita bisa
berjalan dengan benar gitu. Kita bisa belajar dari masa lalu dan memperbaiki hal-hal yang kita sudah lakukan di masa lalu dengan melakukannya dengan benar di saat ini dan di masa yang akan datang gitu kan. Ini nyambung ke yang ketiga, yakni refleksi diri akan kehidupan. Jadi kita lumayan bermanfaat sih. Saya juga ketika misalkan beberapa waktu sekali itu merefleksikan apa yang udah kita lakukan, apa yang kita rasakan, apa yang kita alami, dan juga melihat apa makna-makna atau hikmah yang bisa kita ambil dari pengalaman-pengalaman itu. Kemudian ada juga standar sosial dan budaya. Di sini memang kita nggak terlepas dari stereotip budaya yang ada di masyarakat gitu kan. Contohnya umur 25 kok belum nikah. Jadi standar budaya kita misalkan umur 25 harusnya udah nikah. Umur 30 belum punya anak, komenin lagi. Jadi memang beberapa standar kebahagiaan kita terpengaruhi oleh standar sosial budaya yang ada di sekitar kita. Karena hidup di Indonesia, wayahna seperti itu gitu ya. Kita mungkin memang sulit untuk merubah budaya, tapi yang bisa kita rubah atau yang bisa kita kontrol adalah reaksi kita terhadap standar budaya tersebut. Karena bukan berarti kita harus menuruti standar budaya itu, tetapi bagaimana kita tetap bisa bahagia tanpa memikirkan tuntutan-tuntutan dari budaya itu. Nggak mesti mikirin mereka sebenarnya gitu kan. Kita fokus aja sama standar kebahagiaan kita sendiri. Dan juga tadi harga diri diulang-ulang lagi ya, self esteem. Ini self esteem itu merupakan apa ya? Gimana sih, coba bayangin kalau misalkan ada individu seseorang yang sudah nggak punya tidak merasa punya harga diri gitu ya, biasanya suka malas ngapa-ngapain gitu. Dan jadi self esteem ini salah satu hal yang krusial buat ngebantu kita buat ngerasa bahagia. Terus gimana dong yang sering ngerasa minder? Aku pun saya pun sering juga kadang ngerasa self esteemnya menurun atau kayak gimana, tapi lagi-lagi biasanya saya akan mengaitkannya dengan apa yang saya ingin lakukan di masa depan. Akhirnya fokusnya ke situ, sehingga si self esteem ini biasanya nanti akan naik dengan sendirinya setelah kita punya pencapaian-pencapaian tertentu dalam hidup. Ya, ini setting-setting yang udah disebutin di awal ya. Ada well-being di karir, kemudian di sosial, kemudian di finansial, kemudian di fisik, dan di komunitas gitu atau masyarakat. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan kah? Bu mau nanya Bu. Mangga. Kan tadi apa namanya tentang kebahagiaan juga Bu. Pertanyaannya apakah kebahagiaan itu bisa dibentuk atau dimanipulasi? Contohnya gini Bu, kan beberapa fenomena gitu, ada yang bilang kadang orang-orang tuh coba kamu tinggalin aku gitu, nanti bakal bahagia gitu kan. Nah itu kan banyak ya Bu fenomena kayak gitu. Terus seiring waktu tuh katanya itu dapat bahagia gitu. Apakah benar gitu bahagia itu maksudnya bisa dibentuk dalam jangka waktu lama dari hasil yang itu tadi kesakitan seseorang gitu, atau emang bisa dibentuk instan kayak gitu Bu? Oke, nah tadi ya yang saya jelasin di awal bahwa kebahagiaan itu sifatnya ada yang sementara, ada yang jangka panjang. Jadi dua-duanya bisa, Hilmi. Ada stimulus yang singkat pun bisa bikin kita bahagia, dan ada juga yang sesuatu yang sifatnya jangka panjang bisa bikin kita bahagia. Nah, kalau misalkan untuk membentuk kebahagiaan mungkin atau tidak, mungkin banget, karena yang namanya kita sudah aware sama standar kebahagiaan kita akan bisa mengejarnya gitu ya. Yang selain itu juga tadi yang pengalaman negatif itu sebenarnya studi sebelumnya bilang juga kalau misalkan sebenarnya pengalaman negatif itu justru bisa bikin orang bahagia. Gimana caranya ketika kita bisa survive dari pengalaman negatif itu, terus ketika kita bisa mengatasi pengalaman negatif itu dan sudah melaluinya, kemudian kalau memang menimbulkan trauma, kita sudah bisa berhasil mengatasi trauma itu. Jadi keberhasilan kita survive dari pengalaman negatif itu bisa bikin kita bahagia juga, kayak gitu. Gitu, Mi. Oke, makasih Bu. Sama-sama. Ada lagi?
Nggak ada lagi nih yang mau nanya. Oke, kalau belum ada yang mau nanya lagi, nanti boleh dilanjut bertanyanya di grup WhatsApp sambil menunggu pertanyaan, baik di sini di chat ataupun di grup WhatsApp. Saya pengen teman-teman ngisi dulu skala karakter strength, karena saya pengen tahu karakter strength yang dominan dalam diri teman-teman itu yang mana, gitu ya. Coba bisa buka di browsernya. Aku share ya sebentar. Via karakter.org. Sudah? Sudah ya, udah pada masuk ke browsernya? Sambil. Kalau sudah kabarin ya, sudah gitu. Aldi sudah. Aku udah Bu. Oke. Sudah, Bu. Udah nyampe lumayan ya. Nah, udah masuk ke sini berarti klik take the free survey. Nah, di sini ada pilihan bahasanya. Terserah mau bahasa Inggris atau bahasa Indonesia pun ada. Kita bisa pilih bahasa Indonesia. Kalau mau bahasa Inggris mangga, mau latihan atau mau bahasa lain, misalkan bahasa Ibrani dan segala macam. Kalau bisa ini masukin identitasnya ya, nama sama email, biar nanti hasilnya bisa masuk ke email kita. Nama, email, kemudian masukin password. Yang di checklist yang paling bawah aja. Yang atas itu opsional sih sebenarnya, kalian kalau mau nerima email-email informasi tentang karakter strength mangga di checklist. Kalau yang nggak mau nggak usah gitu ya. Oke, kalau di checklist begin the survey. Klik mulai surveinya ya. Oh, aku karena sudah mengambil jadinya udah ada hasilnya. Tapi bisa ngambil lagi sih di text survey. Kalian bakal muncul sebenarnya pertanyaan-pertanyaannya. Kalau aku tuh kekuatan karakter yang paling dominan kreativitas, cenah ya. Itu waktu tahun 2018. Coba lagi ya, ikuti survei lagi. Nah, nanti muncul seperti ini dan teman-teman bisa mulai ngisi karakter strength-nya. Oke. Untuk selanjutnya sambil ngisi kita lanjutnya di grup WhatsApp aja ya. Nanti teman-teman sharing hasilnya di grup WhatsApp. Saya nanti kasih formatnya untuk laporannya. Oke, makasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Sama-sama.